anak gue Talia itu, dia tahu bagaimana suasana itu, mobil, terima telepon, wah ngapain gue gitu. Ketika tutup telepon, itu rasa gue cuma gini, gagal gue. Gue mah mau ada di titik terendah pun mas, gue mah anak pasti gue duluin. Tapi kalau gue sampai kayak begini, ini udah sikat bleh, ikut ngatain. Iya. Apa dari aku ada semua. Bener. Lama kan ya? 4-3 gue tapi kita masih adalah masih kasih kesehatan ya, amin ya. Amin. Iya. Amin. Itu yang gue maksud. Gitu, itu jauh lebih dari cukup sebenarnya. Iya gak? Benar. Itu yang gue seneng. Tapi dari semua perjuangan sendiri kan? Iya. Harus. Nggak terlalu, tapi gue ngidupin setelah gue berhasil. Oke. Setelah gue berhasil ya. Tapi aja. Jadi kalau dibilang susah banget enggak, tapi gue titik tersusah itu adalah gue pernah makan satu rendang itu buat satu keluarga. Masih rendang, masih enak, happy banget. Kan? Bener sih. Mie instan, ya 2 kuahnya yang banyak. Happy kan? Juga kan ya? Happy. Artinya happiness. Satu, jadi lu punya apa segala sesuatu. Oh iya, udah. Menurut gue makan nasi sama telur aja gue mah hidup. Iya bener. Sama kecap. Bener. Gitu. Keringet doang. Masya Allah, tadi salah lagi tuh gue tuh. Kan gue salah mengatasi apa? Gimana? Iya, karena mungkin gini mas, gue terbiasa untuk menyelesaikan masalah sendiri gitu. Walaupun kadang kalau orang ada masalah, kita bisa bantu nih. Ya, tapi kalau gue ada masalah tuh maksud gue bisa selesaikan sendiri dan gak mau ngerepotin orang lain sebenarnya. Menghadapi masalah itu ya, gue yakin bisa aja udah gitu. Tapi kan ada rasa. Jadi gue cuma bisa jalanin aja karena gue sudah terbiasa gak didengar orang. Jadi gue mau cerita pun gue punya rasa trauma sendiri gitu. Dari gue kecil ya, terus dari gue berlingkungan gitu. Orang ke kita itu kan maunya kita mendengarkan dia kan gitu. Jadi ya gue nggak pernah ngedengerin, nggak pernah. Jadi gue nggak pernah sampai gue ngelewatin dengan ketawa sendiri aja gitu. Dan itu sudah jadi terbiasa buat gue gitu. Ya, itu pasti. Apalagi gini, zaman dulu tuh gue pernah yang namanya kalau kita lagi ada orang nih makan depan kita nih ya, itu dia bisa makan sendiri nggak nawarin. Gue kalau sampai gue tawarin, gue kepengen tuh itunya tuh gitu. Dan bener gak ditawarin, dia makan sampai habis sampai gitu. Gue lakukan adalah balasnya itu adalah gue nggak akan pernah bawa makanan ke satu tempat kalau ada yang nggak makan gitu. Jadi gue misalnya gue pergi ke satu tempat nih ya, gue mau beli makanan itu buat take away. Ya berarti gue masih beli banyak. Mau ada lagi orang yang ngeliatin itu makanan. Akhirnya jadi kayak gue gitu. Ya, tapi kan dalam hidup itu yang doa ada orang lupa aja. Lu sholat. Gue ambil wudhu sholat. Tenang. Gak ada lagi. Karena memang kayaknya Allah mau gue saat ini begini gitu. Dan insya Allah seterusnya gitu. Dan ini yang gue lakukan adalah yang gue curhat sekarang ini. Ketika ada terjadi sesuatu, gue nggak lari ke teman jadi omongan. Ke siapapun jadinya omongan, jadinya aib. Ya rapat sama dia. Diskusi lagi solusinya. Kalau sama temen kita boro-boro dibilang semangat bro, gue enak banget makan kata itu. Semangat bro, semangat dari mana ya? Nah itu jadi akhirnya gue sholat aja. Ya itu saat itu gue meminta. Dan biasanya gue memang kalau dari tahajud ke subuh tuh gue nggak tidur, itu gue curhat penuh full. Bahkan setelah gue divorce itu gue sendiri aja. Sampai akhirnya Allah balikin semua satu-satu. Gitu. 2 tahun gue, hampir 2 tahun untuk sesi ini ya. Gitu. Jadi kalau yang lain-lainnya ya gue diem aja, banyak kan diem. Karena ini gue akhirnya pergi ke panti asuhan. Tau nggak? Gitu. Gue sampai nggak mau ada jiwa emosi yang terlalu gimana gitu. Akhirnya gue lari ke panti asuhan aja. Gitu. Pertama, gue pengen ngajarin diri gue untuk bersyukur. Gitu. Masih bisa. Karena gue sama Allah masih disuruh hidup. Jadi gue harus lanjutkan itu kan. Kalau enggak nanti gue gak akan temu damai dalam diri gue sendiri. Yang ada isinya kemarahan, emosi.
ini lu lihat gue sekarang udah kayak bukan gue yang dulu. Yang gue kalau dulu ada wah hajar bleh, sikat bleh gitu. Sekarang gue kebanyakan banyak gue ramu dulu, banyak gue pikirkan dulu, waktu yang panjang sekali. Menyakitkan, tapi menurut gue ini proses pendewasaan yang Allah mau kasih berubah gue sendiri gitu. Ya, ketika gue sudah menjadi seorang muslim, menurut gue ya gue kan mau ada tiang sanggahnya. Yeah. Kalau gue nggak turut, gue nggak taat itu mau gimana gue menjelaskan kan? Ya gue menjelaskan dan meluruskan. Itu pun gue melewati beberapa pertimbangan. Itu gila lama banget, lama sampai akhirnya gue mau itu gue melewati proses yang lama gitu. Banyak deh yang kalau bilang telat baru sekarang, iya gue telat banget sih gitu. Padahal sebenarnya mau apapun itu ya konfliknya, gue tuh tipe orang yang ya udah iya udah selesai. Gue udah terbiasa sakit ngeremukin sendiri, jadi udah lepas sendiri aja gitu. Iya. Jatuh, ketimpa tangga, kedebuk, disambit, ditendang. Iya. Tapi gue harus kerjaan gue menghibur. Nah itu. Ini enggak mood swingnya itu ngarahnya, itu sama kayak orang habis ketawa tiba-tiba dapat kabar mendadak ada berita meninggal. Itu host PR-nya bukan main loh. Nuruninnya sampai terus udah selesai itu kita mesti naikin lagi. Wah itu sih gue kasih apresiasi buat para host, itu nggak gampang. Tapi itu kan cuma sebentar. Lu bayangin nggak? Gue bertahun-tahun gitu. Dari gue kecil, ya, gue juga bukan hidup dari orang yang keluarga yang kalau mau apa-apa gampang minta. Nah itu kenapa? Misalnya gue selalu kalau ada sesuatu yang memang diminta itu gue pasti akan coba penuhi gitu. Karena gue sering mendapatkan penolakan. Gak usah, gak perlu, gak ini. Tapi adik atau kakak gue dapat prioritas itu gitu. Itu. Jadi gue pasti. Kenapa? Ya mas. Harusnya. Tapi menurut gue gini, setelah gue jalanin, terus gue gak punya pilihan lain, mas. Gue yang untuk membalas tuh mikir banget. Dan gue tuh bisa. Habis itu gue tuh bisa malam bisa, kenapa ya gue gitu, gue bisa begitu orangnya. Pokoknya kalau lu ketemu gue di saat gue sudah marah banget, ini banget, itu tandanya lu udah over. Gitu. Jadi kalau lu lagi melakukan apa gue masih diam, gue lebih banyak gue yang koreksi diri gitu. Udah, ini tuh begitu deh. Soalnya suara barat serius. Iya, gimana lo sekarang gue tanya gitu. Karena lo pagi-pagi lo yang update status ya kan. Dari itu gue jadi, wah dia ini temen gue ngobrol nih. Iya, dan gue seneng gitu maksud. Tapi itu termasuk gue relax karena gue bisa meluapkan sesuatu. Ya kayak. Ya itu gue tuh mas, gue tuh gitu orangnya gitu. Jadi maksudnya pengen punya keberanian, pengen punya ini tapi udahlah ya. Kayak gitu loh. Jadi menurut gue tuh kenapa? Ya sebenarnya gue nggak pengen gitu, nggak ingin berlarut nyakiti gitu. Walaupun iya nggak ada, gue nggak kepingin. Nggak ada kepingin. Gue kurang apa? Gue tanya kurang apa tuh dari kantor perusahaan ya, dari cerita. Lu bukan itu lu bayangin nggak? Karena dia sempat Itu bayangin orang ini tuh udah pernah kerja di tempat gue. Terus tiba-tiba keluar. Nah keluar, pada saat dia keluar ternyata gue tiba-tiba dapat tagihan BI checking. Gue kena BI checking. Iya, gue dapat gue bilang gini, BI checking? Kok nggak ada ke gue? Ada ke email katanya. Nah pemirsa, kita kagak pernah buka email. Iya benar. Iya. Yang buka email pasti karyawan gue nih. Apa juga. Jadi gue suruh dia buka email. Nah terus. Gitu. Iya nih ada tagihan katanya. Kok lu nggak ngomong? Kan karyawan gue nggak pernah akan buka email kalau nggak gue suruh. Gue nggak pernah gitu email. Jadi gue kalau buka email mesti di kantor gitu. Oh iya. Dan ternyata dia pakai uang gue udah hampir berapa? 200. Hampir 200 kartu kredit yang nggak pernah gue pakai. Gue pribadi. Itu pertanyaan gue.
katanya gue pernah nyuruh untuk pakai itu. Iya sih. Tapi kondisinya lu udah keluar dari kantor. Ya berarti udah data-datanya udah masih selesai nge-login itu. Oh, Wah, gue gak ngerti kok bisa kartu kredit di dia. Kan berarti kan ada sistem verifikasi kan. iya. Berarti Itu pertanyaan gue. makanya lu ganti. Gak hanya itu doang. Ya, ulah-ulah